Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Baik, nama saya Muhammad Nufril Amar, NIM B7121969. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri menggunakan vokalisasi internal atau pemikiran reflektif seperti bentuk komunikasi lainnya. Komunikasi interpersonal dipicu oleh beberapa stimulus internal atau eksternal. Di sini ada jenis komunikasi interpersonal, ada 3. Yang pertama, konsep diri atau kesadaran diri. Konsep diri atau kesadaran diri adalah fondasi inti dari komunikasi interpersonal karena ini memutuskan bagaimana kita melihat diri kita sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Aspek komunikasi interpersonal ini terdiri atas keyakinan, nilai, dan sikap kita. Yang kedua, persepsi. Aspek persepsi difokuskan keluar. Bagaimana kita memandang orang lain dan dunia secara umum disaring oleh konsep diri kita sendiri. Bergantung pada keyakinan, nilai, dan sikap kita, kita dapat melihat hal yang sama berbeda dari orang lain dengan keyakinan, nilai, dan sikap yang berbeda. Yang ketiga, harapan. Harapan adalah mengenai ekspektasi di masa depan. Apa yang kita harapkan dari masa depan kita sendiri dan masa depan orang lain. Beberapa orang berharap memiliki anak di masa depan, bahkan beberapa tidak. Manfaat komunikasi interpersonal. Di sini juga ada 3. Yang pertama, memahami diri dan emosi kita sendiri. Dengan menyadari keadaan emosi kita sendiri, kita dapat mempertimbangkan apa pengaruhnya terhadap komunikasi interpersonal kita. Dan pada langkah selanjutnya juga, dalam setiap komunikasi interpersonal yang kita lakukan. Jika kita berada dalam keadaan positif atau negatif, hal itu akan mewarnai komunikasi interpersonal kita. Yang kedua, keterampilan analitis yang baik. Dengan memvisualisasikan dan melihat masalah dalam berbagai arah dalam komunikasi interpersonal kita, kita dapat lebih mudah memahami informasi tambahan apa yang diperlukan dan bagaimana serta mengapa itu penting dalam konteksnya. Yang ketiga, peningkatan keterampilan pengambilan keputusan. Jika kita memiliki kapasitas untuk memikirkan segala sesuatunya dan menimbang berbagai aspek dan konsekuensi yang pada dasarnya merupakan bagian dari keterampilan analitis yang disebutkan di atas, akan lebih mudah bagi kita untuk membuat keputusan yang baik. Kita lebih cenderung memahami konsekuensi dan dari keputusan yang berbeda, serta jika tidak mengambil keputusan sama sekali. Jenis komunikasi interpersonal yang saya gunakan ketika pelatihan. Saya menggunakan jenis komunikasi interpersonal yaitu konsep diri atau kesadaran diri yang dimana itu saya melihat diri sendiri pada hubungan dengan orang lain, yang terdiri dari keyakinan, nilai, dan sikap saya terhadap orang lain. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari komunikasi interpersonal. Kelebihannya adalah meningkatkan kepercayaan diri, lebih mengenal diri, lebih mencintai diri sendiri, lebih memotivasi diri sendiri. Kekurangannya ada 3, hambatan biologis, misalnya komunikator gagap. Yang kedua, hambatan psikologis, misalnya komunikator yang gugup. Yang ketiga, hambatan gender, misalnya perempuan tidak bersedia terbuka terhadap lawan bicaranya, yaitu yang laki-laki. Dan yang terakhir adalah tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, self-talk, berbicara dengan diri sendiri. Sangat bermanfaat bagi memori dan fungsi kognitif serta kesehatan mental dan fisik kita. Temukan penghiburan dengan mengetahui bahwa
Melakukan hal itu akan membuat kita menyesuaikan diri dengan baik dengan hari yang sibuk dan kehidupan yang kacau. Yang kedua, self-awareness, kesadaran diri. Memungkinkan seorang untuk menyadari setiap karakter kepribadian diri sendiri. Dengan melakukan introspeksi diri, orang akan menyadari kualitas yang dapat membantu membentuk kepribadiannya. Menjelaskan ini pada gilirannya akan membuat seorang sadar akan motivasi, aspirasi, dan harapan di dunia. Yang terakhir, yang ketiga, self confidence, kepercayaan diri adalah keadaan sadar diri yang membuat seorang aman dan meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.